Ada lagi yang perlu disampaikan? Ya ada lagi Gus. Kalau perlu kita beri judul ini hidupkan kembali RRI dan TVRI sebagai juru bicara negara. Bukan lagi juru bicara presiden, juru bicara negara. Betul, jadi seluruh kementerian programnya sampaikan ke sini. Nanti dari situ semua TV mengambil acara ini untuk di broadcast kemana-mana. Gitu loh Gus. Menurut saya kalau bisa dilakukan koordinasi lebih mantap ya akan lebih baik. Tapi itu kembali pada personal yang abang sampaikan, apakah mampu beliau-beliau ini? Sudah lah, Gus. Nggak usah dikonfirmasi, dihapuskan aja, ganti sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi bagi pemirsa semuanya. Saya tetap membersamai abang kita ini, Bang Uye Sinapoy. Yes. Gimana Bang? Sehat selalu Bang? Saya sehat terus, walaupun angin masuk di dalam tubuh ini. Iya, masuk angin namanya. Pemirsa semuanya, dalam situasi sekarang ini dalam komunikasi publik terutama ya, itu ada 3 lembaga yang mempunyai hubungannya dengan komunikasi. Satu ada Kementerian Komdiji, kemudian di dalam lingkar presiden ada 2, satu sebagai unsur penasehat bidang komunikasi, ada Badan Komunikasi Presiden. Ini sebenarnya apa tugas-tugas yang dilakukan supaya efektif ya? Karena mereka ini orang penting semua, tapi kelihatannya kok masih jebol. Kewalahan lah bahasanya, kewalahan ngatasi serangan-serangan di media sosial. Gimana Bang? Ya bukan kewalahan Gus, memang mereka nggak paham tugasnya. Lebih baik dua institusi itu dihapuskan Gus. Karena menurut saya percuma juga. Itu tadi sekali lagi, kalau kita menempatkan orang-orang di situ berdasarkan dari dasar kepintarannya, dasar keahliannya itu salah sebenarnya. Karena mereka itu tidak terlampau terbiasa dengan aktivitas-aktivitas sosial kenegaraan. Ini kan aktivitas sosial kenegaraan, Gus. Artinya tidak sebesar gaji yang mereka dapatkan jika menjadi swastanya gitu loh. Kan ini kira-kira ini realistis loh Gus ya. Lebih baik gini menurut saya ya Gus ya. Ada badan negara yang namanya TVRI dan RRI. Selama ini tidak pernah dimanfaatkan. Dia adalah lembaga penyiaran publik. Di dalamnya ada orang-orang profesional. Di dalamnya ada orang-orang yang berbakti kepada negara. Bukan dia datang karena si presidennya A. Bukan karena dia datang karena diusulkan oleh si B. Tapi TVRI dan RRI ini adalah sebuah lembaga penyiaran negara. Negara punya ini. Yang sebenarnya di dalamnya itu penuh dengan perangkat, peralatan, mekanisme, dan struktur yang sudah ada. Yang seharusnya inilah yang menjadi sebagai sebuah badan untuk mengcounter, membuat narasi-narasi pembangunan atau apapun yang diucapkan oleh presiden. Dan begitu gampang untuk disiarkan kemana-mana. Daripada menghabiskan uang dengan menyewa si A, si B, karena dia ahli komunikasi, yang hasilnya juga blunder semua. Ini kan blunder semua, Gus. Dari sejak Presiden Prabowo dilantik, yang selalu membuat blunder itu adalah pernyataan-pernyataan orang-orang yang kita anggap ahli komunikasi ini. Kenapa sih tidak rubah mereka ini? Artinya, ya kalau karena tidak memahami denyut nadinya presiden, Bang? Bukan lagi tidak memahami denyut nadinya presiden, tidak memahami denyut nadinya bangsa ini, Gus. Maksudnya gitu ya? Lah ya. Padahal mereka orang pintar dan kompeten. Ya profesional, tapi kan biasa cari duit kan? Dia profesional untuk mencari uang, tapi tidak mencari semacam sebuah. Kalau saya bicara ini, semaka 1000 orang harus melihat berubah perspektif gitu loh. Gus, ingatkah perbedaan antara si surveyor ini sama seorang penceramah? Surveyor ini dia akan membuat segala sesuatu pertanyaan macam-macam untuk menghasilkan kapital kan? Penceramah Sejak dunia Islam ini dikenal oleh masyarakat Indonesia, penceramah itu datang, pernah nggak kita bayar? Kan tidak pernah. Bahkan sebenarnya tidak perlu dibayar, hanya kan kita kasihan aja, kita kasih uang transport. Tapi
banyak orang ingat loh apa kata penceramah itu. Padahal dia hanya berceramah setiap hari Jumat misalkan. Dia hanya berceramah ketika ada Maulid Nabi. Dia hanya berceramah ketika ada acara-acara keislaman atau acara-acara ritual. Di lain itu dia tidak akan pernah bicara. Tapi masyarakat ingat. Sampai hari ini kita masih mengingat apa sih ceramah dari, kalau Gus masih ingat, Zainuddin MZ. Lucu-lucunya kita masih ingat. Nasihat-nasihatnya masih kita ingat. Dia yang kayak gitu, Gus, yang kita butuhkan. Menenangkan tetapi rasional. Kita bisa ketawa dengan mengakui bahwasanya ini ada pakemnya. Daripada kita... Berarti ini kelihatannya salah teknis ini ya? Bukan lagi salah teknis, sebenarnya orang-orang ini salah ditempatkan. sorry to say ya, Gus. Artinya gini, Gus. Gitu ya? Gus kan adalah dokter komunikasi. Coba kita bedah orang-orang yang ada di dalam. Mereka ini sebenarnya mengerti nggak sih sebenarnya teori komunikasi publik? Kan tidak. Tidak ada. Komunikasi publik itu kan ada dua hal, Mas. Pertama, dia harus banyak memiliki diksi-diksi. Diksi-diksinya itu bukan diksi-diksi, oh kalau itu saya mau tantang dengan yang diksi-diksi yang seperti sifatnya satir dan macam-macam. Terus publiknya mana? Unsur publiknya. Sejak kapan mereka ini lahir di publik, Gus? Kan tidak pernah lahir di publik. Publik itu, orang yang lahir di publik itu adalah para aktivis, Gus. Kalau selama dia tidak pernah menjadi aktivis, terus diberikan tempat itu, tidak memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, secara keilmuan, ya percuma, Gus. Jadi saran saya lebih baik, badan-badan komunikasi, orang-orang yang berkomunikasi di sekitar istana hapus saja, tidak ada gunanya ini. Ini malah justru akan menghambat laju informasi presiden kepada rakyat. Lebih baik hidupkan LPP, TVRI, dan RRI, itu lebih penting, Gus. Berarti ini soal manajemen yang tidak bisa dilakukan oleh beliau-beliau ya. Betul, jadi, Gus. Tidak hanya dibutuhkan seorang ahli komunikasi, tapi manajemennya. Contohnya ya, kenapa dalam rangka untuk memberikan satu ilustrasi perspektif yang positif terhadap pernyataan presiden, itu lembaga-lembaga kementerian itu dikoordinasi. Coba kementerian ini dengan humasmu ya, kamu bicara ini. Kementerian ini kamu coba bicara ini dan sebagainya. Lakukan dengan koordinasi. Yang itu akan memberikan dampak pada ruang publik. Itu terisi dengan segenap apa yang dijelaskan itu bermanfaat dan sinkron dengan presiden gitu loh. Artinya apa? Manajemen itu dalam teori komunikasi harus frekuensinya sama dengan leading sector. Leading sector kita presiden. Betul, Gus. Jangan dengan kemampuannya sendiri, perspektif sendiri, yang akhirnya justru apa yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi pernyataan presiden. Ini adalah kesalahan manajemen komunikasi. Jadi menurut saya kalau bisa dilakukan koordinasi lebih mantap ya akan lebih baik. Tapi itu kembali pada personal yang abang sampaikan, apakah mampu beliau-beliau ini? Sudah lah, Gus. Nggak usah dikonfirmasi, dihapuskan aja, ganti sama TVRI dan RRI, Gus. Termasuk itu, kenapa punya lembaga kuat ini? Justru beliau-beliau nggak mau manfaatkan. Lah itu yang saya nggak ngerti, Gus. Padahal direksi dan dewas TVRI itu dipilih oleh DPR loh. Dan TVRI itu sampai ada di daerah-daerah loh, Bang. Betul, Gus. Itu luar biasa. Kenapa nggak dimanfaatkan mungkin dengan podcast ini, Gus, Gus bisa menghimbau kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan lembaga negara yang betul-betul powerful. Jadi kita basisnya bukan orang. Oh si A karena dia pernah survei, oh si B karena dia komunikasi. Itu tidak ada gunanya. Kita ini sudah memiliki lembaga TVRI dan RRI yang berhasil menyambungkan Indonesia masa lalu. Betul, dengan satelit, dengan broadcaster, dengan menara macam-macam. Dan Gus, di seluruh provinsi Indonesia ada TVRI, RRI. Kenapa ini tidak dijadikan alat sebagai alat pemerintah? Ingat nggak slogannya TVRI waktu itu, Bang? Sekali di udara kita menjalin persatuan dan kesatuan. Lah itu. Kenapa ini nggak dielaborasi menjadi satu manajemen komunikasi untuk memperkuat apa yang menjadi cita-cita Pak Presiden? Karena kunci komunikasi itu adalah kunci terdepan agar masyarakat itu mau mendukung dan melaksanakan apa yang menjadi cita presiden. Betul, Gus. Nah, ini ada kelemahan dalam manajemen ini ya. Saya tidak tahu. Yang penting kita podcast ini adalah memberikan saran dan perspektif yang baik supaya
ada satu koordinasi ya Bang. Iya. Nah, itu. Ada lagi yang perlu Ya, disampaikan? ya ada lagi Gus. Kalau perlu kita beri judul ini hidupkan kembali RRI dan TVRI sebagai juru bicara negara. Bukan lagi juru bicara presiden, juru bicara negara. Iya, betul, Jadi betul. seluruh kementerian programnya sampaikan ke sini. Iya. Nanti dari situ semua TV mengambil acara ini untuk di broadcast kemana-mana, gitu Iya. loh Gus. Kita punya alat kok, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2 tentang Dan masih dibiayai APBN kan? masih APBN. berarti- APBN-nya Berarti tinggi dalam sekali. kendali pemerintah. Betul. Bahkan presiden dimanapun di daerah Iya. pun bisa tercover oleh Betul, Gus. kekuatan itu. Kalau bisa dikeluarkan dari Komdiji, dia menjadi satu badan langsung di bawah presiden, di bawah kendali presiden. Oh, mantap Loh itu. iya, Iya. daripada satu orang berusaha mengundang wartawan A, B, koran A dan B, lebih TVRI dia langsung broadcast kemana-mana. Dia punya satelit, dia punya cabang, dia punya macam-macam. Bukan lagi TVRI, RRI pun juga ada. Iya. Tinggal yang lainnya ngikutin. Ikutin, nah Ya, gitu loh Gus. Itu dia. Kita ini punya podcast yang betul-betul merupakan solusi negara. Baiklah, Ya, siap, pemirsa, tampaknya diskusi kita ini sudah cukup padat dan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Kami semua juga belajar tentang komunikasi dan lain-lainnya. Bang Uyo, orang yang sudah pengalaman paling di politik, kuliah di luar negeri, di Inggris dan lain-lainnya, tentu punya perspektif yang lebih luas. Dan semoga Pak Prabowo bisa menata internalnya, karena sesuatu yang terjadi ketidaksinkronan itu pasti bukan karena orangnya tidak pintar, tapi tidak mampu menjaga frekuensi dengan presiden, dengan pimpinannya. Frekuensi itu penting, karena disitulah gerak itu bisa jalan seperti apa yang dilakukan oleh para prajurit militer. Kalau jalannya itu bersama gerak-geraknya itu pas sesuai dengan komando, ya jalannya enak. Demikian Bang, terima kasih, Gus. atas diskusi kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.